Ya Bapa, ya Tuhan kami boleh menaikkan syukur dan terima kasih karena pagi hari yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah kepada-Mu. Baik kami ibadah di rumah-rumah maupun yang ada di gereja. Tuhan memberkati semuanya sehingga setiap ibadah membawa kekuatan bagi kami umat-Mu. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesai, sehingga semuanya itu jadi menurut kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, yang membagikan berkat-Mu untuk kami semua, sehingga berkat itu menjadi terang bagi kehidupan kami. Ini doa syukur kami Tuhan, mengampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam anak Yesus Kristus, penolong dan sahabat kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebaktian utama Jemaat Betel Osapa Tengah, Minggu 21 Juni 2020, dipimpin oleh Pendeta Grace Pandi Syun STH. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk.
Saudara-saudariku kekasih Kristus, nats yang membimbing kita dalam kebaktian pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
saat ku berserah dan menjadi Jemaat kekasih Kristus, saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Bersama kita saling berbalas-balasan membacakan kitab Mazmur 109 ayat 21 hingga ayat yang ke-27. Jemaat dipersilakan berdiri. Tetapi Engkau, ya Allah, ya Tuhanku, Bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. sebab sengsara dan miskin aku. Dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. Dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku, Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. supaya mereka tahu bahwa tanganmu-lah ini. Bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang cahaya, itulah Yesus juru selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami naikkan segala ucapan syukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Kami telah memuji nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu itu, terlebihnya Engkau mau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika firman-Mu itu kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi kami semua dapat mau melaksanakan di dalam kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah datang dan berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin.
Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai ayatnya ke-33. Di bawah perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu dan pun terhitungnya semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Kristus. Tema dari khotbah atau renungan pada saat hari ini yaitu kebenaran, keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Saudara-saudariku, teks ini mengajarkan tentang 3 etika kemuridan. Bagi saya dan saudara yang percaya kepada Kristus, yang mau menjadi murid Kristus, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, jika ada yang menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Pertanyaan penting bagi kita, kenapa harus lari? Apakah tuduhan seorang yang bernama Friedrich Nietzsche benar bahwa menjadi orang Kristen itu lemah? Ingat bahwa Injil itu adalah kabar baik. Penekanannya pada komunikasi hati
dan pertobatan sejati. Kita masih ingat penaklukan Amerika Tengah dan Selatan oleh Spanyol dan Portugis, ketika sejumlah besar orang pribumi dipaksa untuk dibaptis dengan ancaman hukum mati. Dan kita juga tahu bahwa pada saat yang sama, tanah mereka dirampas dan harta mereka dirampok oleh orang-orang asing yang Kristen itu. Karena itu kekristenan mendapatkan cap baru. Kekristenan dianggap otoriter dan penindas. Agama hanya menjadi alat untuk kepentingan ideologi, kepentingan politik, dan kepentingan ekonomi. Lalu apa akibatnya? Pengetahuan akan Kristus menjadi sangat rendah. Dan Kristus kemudian menjadi asing. Secara jumlah, kekristenan besar, namun secara kualitas, kekristenan itu masih dipertanyakan. Maksud Yesus adalah berita dan tindakan itu harus jatuh sama. Apa untungnya menyebarkan kekristenan dengan kekerasan? Tidak ada untungnya. Kekristenanlah yang justru dianiaya, bukan menganiaya. Saya kemudian selidiki kata larilah, dalam bahasa Yunani memakai kata peugo atau menghindar. Orang mungkin tertawa karena melihat kita ketakutan. Tetapi itulah kemenangan sebab kita konsisten antara kata dan perbuatan. Injil dan kebenaran tidak bisa ditaklukkan oleh kekerasan. Sejarah pemerintahan Romawi membuktikan itu. 10 kaisar yang dianiaya kekristenan semenjak Nero tahun 54 hingga 305 Masehi, kurang lebih 250 tahun dengan membakar, menggantung, dimakan binatang buas, ditombak, dipenggal. Toh kekristenan tidak mati. Injil bahkan menjadi hebat karena orang-orang bersimpati, mengagumi sikap kekristenan yang justru tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah mengasihi. Karena itu seorang tokoh bernama Henry Nouwen, tokoh perdamaian Kristus, mengatakan bahwa menjadi murid Kristus hanya satu syarat, yaitu hidup damai dengan semua orang. Tuhan Yesus itu radikal secara prinsip, namun lentur dalam berelasi. Dia tidak pernah mengajarkan kekerasan. Bukan kekristenan takut, tetapi karena intisari Injil adalah kabar baik tanpa kekerasan. Jadi kalau ada orang yang mulutnya omong firman Tuhan, namun dia adalah pelaku kekerasan, maka Injil akan menjadi sangat murahan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, perhatikanlah ucapanmu terhadap orang lain. Perhatikanlah status-statusmu di Facebook. Awas, kamu adalah murid Kristus. Ingat, kamu adalah murid Kristus. Cukup bagi seorang murid menjadi sama seperti gurunya. Kristus yang menjalani kehidupan tanpa kekerasan meminta kita juga menjauhi kekerasan. Yang kedua, jangan takut akan ancaman terhadap nyawamu, ancaman terhadap hidupmu.
Sang pengajar yaitu Kristus hendak menaruh logika kehidupan praktis. Saudara-saudara, tanpa diancam sekalipun, tanpa dibunuh pun, manusia itu akan mati. Kita hanya menunggu waktu dan giliran. Tetapi yang perlu diingatkan kepada kita adalah kematian seorang pengikut Kristus itu haruslah kematian yang berkualitas. Jangan takut pada kehidupan, jangan takut pada kematian. Yang perlu kita takutkan itu adalah kalau hidup kita tidak berkualitas, maka mati pun akan menjadi sia-sia. Karena itu saudara, suami saya, ya, ini pengalaman, dia pernah sakit. Kemudian saya agak keras ya menegur dia supaya mendengar saran dokter agar dioperasi. Waktu itu dia tidak mau dioperasi, tapi kemudian saya sedikit keras, saya bilang harus mendengarkan saran dokter agar dioperasi. Dia tidak mau. Suatu saat saya jengkel, saya bilang begini, Bapak, memang pasti kamu akan mati. Tetapi usahakanlah matimu itu bergengsi. Kadang orang mati baca riwayat sakit, di situ dikatakan keluarga sudah berupaya sedemikian rupa. Padahal orang tahu saudara tidak ada upaya apa-apa. Nah ini yang saya bilang tidak bergengsi. Jadi saudara kita pasti mati. Tapi sebaiknya matilah dengan patokan standar kemuridan. Mati tapi jangan sia-sia. Mati tapi jangan tidak ada usaha untuk hidup baik. Mati sudah pasti mati. Tapi jangan menyanyiakan kehidupan ini. Hidup ini pasti harus pakai standar kemuridan. Supaya mati itu mati yang bergengsi, begitu. Mati yang bergengsi lah. Karena itu para sosiolog mengatakan jika dalam suatu masyarakat terdapat kejahatan, namun semua masyarakat memilih diam, maka sebenarnya masyarakat itu sudah mati, yaitu kematian hati nurani. Begitu juga seorang tokoh bernama Jurgen Moltmann mengatakan bahwa kematian itu bukan hanya kematian fisik, tapi kematian itu ketika tidak berfungsinya syaraf-syaraf dalam tubuh manusia. Kematian juga bukan hanya kematian sosial, ketika manusia tidak saling peduli. Tetapi kematian itu juga soal kematian spiritualitas. Ketika saya dan saudara tidak lagi memiliki relasi keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ingatlah, anak-anakmu itu butuh kehidupan, yaitu perhatian dan pendampinganmu sebagai orang tua. Suami istrimu butuh kehidupan, yaitu cinta kasih yang tulus. Orang yang kau kasihi butuh kehidupan, yaitu penguatan dan kehadiranmu di saat dia berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan. Orang-orang yang tidak takut kehilangan nyawa adalah orang-orang yang meyakini bahwa ia harus terus menjaga citra kehidupannya sebagai murid Kristus. Jangan takut terhadap hidupmu. 2 ekor burung pipit dijual murah, 3 rupiah. Kalau dibeli 4 ekor maka uang yang dikeluarkan adalah 6 rupiah. Tapi dalam hukum dagang ada yang namanya tawar-menawar. Kalau saudara beli 1, saudara dapat 1. Kalau saudara misalnya ke mall atau ke Lipo atau ke Transmart, ada yang namanya beli 2 dapat 3. Jadi kalau orang beli 4 ekor, maka ada kemungkinan dia mendapat 5 ekor dengan jumlah uang yang sama. Namun jumlah burung lebih banyak karena ada proses tawar-menawar. Apalagi jika yang tawar itu adalah ibu-ibu, biasanya ibu-ibu tawar sampai penjual hanya kodoluda. Karena kekuatan diplomasinya yang sangat kuat. Nah, apakah burung pipit yang didiskon bukan burung? Dia tetap burung. Meski dia tidak dibeli, tetapi dia didiskon. Nah, saudara-saudara, hidup kita
seperti itu. Bagi orang lain kekristenan tidak berharga, tetapi anugerah Allah membuat kita berharga. Tuhan akan selalu memelihara kita karena anugerahnya. Apa bedanya antara orang yang menikah dengan pesta besar dan mewah dengan orang yang menikah dengan biasa-biasa saja? Mungkin kita akan bilang gaunnya beda, makanannya beda, hotelnya beda, undangannya beda, tetapi saya mau kasih tahu intinya sama. Karena sudah sah secara hukum. Atau apa bedanya orang yang mati dengan peti mewah, pakai remote control, pelayan datang tinggal ditekan dan dibuka, tidak lagi pakai paku seperti model tradisional dan seterusnya. Tidak ada. Karena dua-duanya sama mati. Karena itu saudara, kita tidak usah khawatir dengan hidup. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Seorang bernama Jean Baudrillard mengatakan, salah satu hal yang paling penting dalam pola pikir postmodern menyebutkan bahwa masyarakat postmodern sebagai masyarakat konsumtif. Maksudnya adalah yang kita konsumsi seringkali dapat membeli harga diri kita. Karena itu kadang-kala saudara, orang kampung itu seringkali merasa tidak mau kalah dengan orang kota, ya, jika HP-nya bermerek. Makan keju dirasa lebih bermartabat daripada makan singkong atau ubi kayu. Padahal saudara, manusia itu kan makan apapun bukan soal kan? Sebab nilai kemanusiaan itu sangat kekal. Anda dan saya makan daging babi bukan berarti kita menjadi babi kan? Ya, kira-kira begitu. Yang ketiga, murid itu harus memegang prinsip. Yesus Kristus itu Tuhan. Jangan pernah kita menyangkal Tuhan Yesus. Ini soal loyalitas dan tindakan hidup kita yang mencerminkan kehadiran Kristus. Perkataan Tuhan Yesus tidak salah. Murid-muridnya rata-rata menyangkali dia, dan yang paling menonjol itu adalah Petrus. Tapi beruntung saudara-saudaraku, masih ada kesempatan kedua baginya untuk memperbaiki diri. Dalam sejarah peradaban manusia, kita dihebohkan sebenarnya oleh seorang teolog Amerika yang bernama Harvey Cox. Dia menulis buku terlaris The Secular City, yang dengan penuh keberanian dia mengatakan Tuhan sudah mati. Bahkan seorang penyanyi terkenal bernama John Lennon mengaransemen nada-nada keyakinan dalam lagunya Imagine, yaitu dunia masa depan, dengan dia mengatakan tidak ada sorga dan tidak ada neraka, di atas hanya ada langit. Dunia tanpa Tuhan, katanya, adalah jalan terbaik. Jalan terbaik untuk memecahkan masalah-masalah dunia. Kemudian pertanyaan kritis bagi kita, apakah Tuhan itu sudah mati? Apakah Tuhan itu sudah mati? Tidak, saudara-saudara. Merekalah yang mati. Apakah dunia menemukan jalannya tanpa Tuhan? Saya kira juga tidak. Kan itu saudara, di masa COVID ini seringkali membuat semua orang kehilangan jalan dan pegangan. Tapi ingat, orang percaya, jangan lepas peganganmu daripada Tuhan. Istilahnya normal, mau mengingatkan kita bahwa kita tidak mungkin kembali seperti dulu. Hidup kita harus memenuhi standar tertentu. Dan ini masa yang paling berat. Tapi demi kehidupan itu sendiri, kita harus menjalaninya. Loyalitas dan tindakan pengikut Kristus tidak boleh berubah hanya karena pandemi COVID ini. Karena Tuhan akan
menyertai kita. Dia tidak akan menyangkali kita. Tuhan itu akan senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudariku kekasih Kristus, bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman dan percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya jemput kita semua berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan kami, baik itu persembahan syukur, nasa, dan perpuluhan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini ya Bapa, agar persembahan kami ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Engkau
Saudara-saudari kekasih Kristus, saatnya kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh cinta dan kasih, kami bersyukur bahwa kami masih beribadah hingga hari ini di tengah-tengah ancaman wabah COVID-19. Kami diterangi oleh firman Tuhan untuk mengajarkan kepada kami tentang keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Kami percaya Tuhan, dalam firman ini Engkau memberi Roh Kudus untuk meneguhkan hati kami supaya kami tidak takut dan bimbang. Supaya kami tidak ragu. Kami tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Dan biarlah firman ini membuat kami mengerti bahwa inilah cara Tuhan melindungi dan menolong kami, meneguhkan hati kami supaya tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pergumulan gereja kami, Gereja Mahasi Injili Timor, yang juga terus menatap pelayanan-pelayanan di masa COVID. Kami tahu ya Tuhan, setiap gereja di seluruh wilayah Gemit terus melakukan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan, baik itu para pendeta, penatua, diaken, pengajar, semua unsur kategorial dan fungsional, semua yang tergerak hatinya untuk melakukan pelayanan-pelayanan di masa ini. Berkati kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mampu, tapi biarlah Tuhan menuntun kami, terutama di jemaat kami, Jemaat Betel Oisapa Tengah. Beri kekuatan kepada kami sebagai para pendeta, Majelis Jemaat Harian BP3J, semua presbiter, koordinator rayon, semua pemimpin kategori dan fungsional, para pegawai koster tata usaha, semua orang yang memberi diri, bahkan semua jemaat dengan pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan mereka yang mengalami pergumulan karena dampak COVID, mereka yang mengalami keterbatasan, kekurangan makan dan minum, mereka yang terpuruk oleh karena sakit dan penyakit, mereka yang bergumul oleh karena relasi-relasi, dan begitu banyak hal yang menjadi pergumulan kami di masa COVID ini. Kami percaya bahwa dengan berdoa dan bersungguh berserah kepadamu, Tuhan pasti buka jalan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Mama Pendeta Mary Kolimon, bersama dengan teman-teman MSH Gemit yang terus berjuang untuk melakukan yang terbaik di masa sulit ini. Kami serahkan kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bahkan relasi mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai kepada tingkat-tingkat yang paling rendah, Gubernur, Bupati, Camat, sampai RT RW. Tuhan berkati mereka, beri kepada mereka hikmat untuk menata pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Kami terus berdoa bergumul Bapa untuk perjalanan kehidupan kami di minggu-minggu yang akan berjalan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi jemaat-jemaat kami di masa-masa sulit ini. Mereka masih terus memberi persembahan kepada Tuhan. Di masa-masa sulit ini, mereka masih mau beribadah di rumah tangga mereka masing-masing. Di masa-masa sulit ini, masih terus ada sumbangan pemberian-pemberian yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati semua orang yang terus mengelurkan tangannya, mengelurkan cinta kasih-Nya bagi mereka yang berkekurangan. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan juga memberkati mereka yang bersyukur oleh karena hari ulang tahun di minggu yang berjalan, di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan menolong mereka untuk tetap berhikmat di usia yang baru dan menjalani kehidupan pelayanan, kehidupan rumah tangga dan sebagainya dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh persiapan-persiapan kami selanjutnya di minggu yang akan berjalan, termasuk ketika kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam saat di mana kami akan melakukan ibadah, kami akan menyesuaikan diri dengan new normal. Tuhan tahu segala persiapan kami, berkati supaya semua teman-teman sahabat kami dalam pelayanan
yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk mempersiapkan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kami yang hari ini menjalani tanggung jawab sebagai yang bertugas dalam kebaktian ini. Berkati kehidupan kami, pelayanan kami, dan segala pergumulan masa depan kami. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan seluruh ketakutan kami kepadamu. Kami percaya bahwa kami akan terus hidup. Kami akan terus menikmati kasih Tuhan dari hari ke hari. Mengampuni dosa kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal hingga kekal. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang mendekat, dan damai yang mendekat akan jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus menyatakan damai dan cemerlang. Pulanglah saudara-saudari dengan selamat dan terimalah olehmu berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta. Selamat hari Minggu. Selamat berbakti.
dan